Nanti aku mau main ya keluar. Aku mau perbaiki bajuku dulu ya, Mbak. Ya, silakan untuk yang lainnya kameranya dibuka segera ya. Nah, mulai dulu kegiatan kita. Tadi sudah baca doa, sudah kita awali dengan basmalah juga. Yang merasa belum dibuka kameranya silakan dibuka. Ya. Abaya hitung sampai hitungan kelima. Kalau belum dibuka, Abah kick dulu aja ya, karena Abah menganggap bahwa itu belum hadir. 1, 2, 3, 4, 5. Ini baru 6 yang di sini yang sudah buka ya. 7. Oke, kita mulai ya. Baik. Di pertemuan pekan lalu materinya tentang apa? Ada yang masih ingat? Posisi ya. Pekan lalu kita nggak belajar. Kan ulangan harian. 2 pekan yang lalu. Ayo. Tentang? Yang satu lagi sebelum ulangan. Tentang apa? Posisi sholat berjamaah ya. Kita sudah bahas 4. 1 sampai 4 sudah kita bahas ya. Yang pertama posisi laki-laki sholat berdua. Ketika laki-laki dengan laki-laki sholat cuma berdua, maka bagaimana posisinya? Kalau imam di sebelah kiri, sedangkan makmum di sebelah kanannya. Makmum sebelah kanan ya, imam sebelah kiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ketika laki-lakinya lebih daripada 2. 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Di mana posisinya? Di posisi ditepuk yang bukan posisi dulu, posisi. Kok ini udah main tepuk-tepukan? 3. Dia 3 orang. Makmumnya di mana? Imamnya di mana? Makmumnya di belakang imam, di sebelah kanan tapi di belakang. Kok sebelah kanan? Kan makmumnya ada 2. Dua-duanya di belakang dari imam. Ya, dua-duanya di belakang imam ya. Itu. Yang sejajar itu, yang sampingan itu, kalau posisinya cuma berdua saja ya. Kalau bertiga ya udah pasti di belakang dia. Yang ketiga kemarin imam laki-laki, makmum perempuan. Nah, gimana tuh posisinya? Imamnya di depan, perempuannya di belakang. Oke. Ya, itu dia. Imam di depan, perempuan di belakang ya. Karena perempuan meskipun dia mahram kita, ibu kita, adik kita, istri kita, tetap nggak boleh sejajar dengan kita. Dia harus di belakang ya. Adapun yang keempat, ini seperti kasus yang ada dalam soal UHA kemarin. 2 laki-laki, kemudian 1 perempuan atau lebih dari 1 perempuan. Misalkan Alif sama Habibi sholat. Bersamaan itu juga ada Bu Yuni misalkan ya namanya, Bu Yuni. Nah, gimana posisinya itu? 2 laki-laki, 1 perempuan. Imamnya sama itu saling berjejer, terus perempuannya di belakangnya. Ya, mumtaz. Barakallahu fiik. Jadi laki-lakinya itu tetap sejajar ya. Tetap sejajar karena dia cuma berdua. Berbeda ketika keadaannya dia bertiga atau bertiga. Tapi kalau dia berdua, laki-lakinya berdua, meskipun ada makmum perempuan di belakangnya, maka tetap posisi imam dan makmum itu berdua sejajar ya. Sampai sini bisa difahami? Insya Allah bisa, Pak. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi baru. Jadi 4 bagian ini yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum kita masuk materi baru? Insya Allah nggak ada. Nggak ada pertanyaan? Atau ada jawaban? Oh, nggak ada pertanyaan kan ada jawaban mungkin? Nggak ada ya? Kita masuk ke, ya semoga bisa selesai hari ini ya.
4 bagian lagi. 4 bagian lagi ada share ya. Sudah masuk belum? Halo? Sudah masuk belum? Udah, Bah, udah masuk. Udah, Mbak, udah. Jelas nggak ini? Sudah. Jelas. Jelas Jelas ya? banget. Jelas banget. Sekarang Aduh, kita ke jelas poin banget, yang Mbak. kelima. Poin Iya, ke iya. 5. 5. Aduh. Poin ke Poin. 5. 2 orang wanita. Nah, kalau cuman 2 orang wanita, oke lah, kita ini laki-laki ya. Itu Kenapa kok ya, membahas itu wanita sejajar. juga, Abah? Ya barangkali dengan pengetahuan kita tentang posisi sholat wanita, kita bisa memberitahu atau mengajarkan kepada saudari kita, kepada ibu kita, kepada adik-adik kita, atau kakak perempuan kita, atau mungkin ada yang punya bibi yang belum tahu bagaimana posisi sholatnya, maka dengan ilmu ini kita bisa tahu jadinya ya, bisa berbagi. Nah, ini posisi 2 orang wanita. Kalau laki-laki kan sudah dijelaskan kemarin. 2 orang laki-laki sejajar. Bagaimana dengan 2 orang wanita, Abah? Maka posisinya sama. Kedudukannya sama sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, faja'alani an yaminihi. Ini tentang Aisyah. Faja'alani an yaminihi. Ya. Maka sama seperti 2 orang laki-laki. Imamnya di sebelah kiri, makmumnya di sebelah kanan. Bisa difahami sampai sini? Mudah ya? Ini sama aja. Sama seperti yang laki-laki ya. Jadi kita lewat nggak terlalu lama lah pembahasannya. Sampai sini ada pertanyaan? Itu Aisyah sama apa, Mbak? Halo? Halo. Abah. Ya. Ihsan. Tanya dong. Ya, Habibie dulu tadi yang nanya. Itu Aisyah sama siapa, Mbak? Ya, bagus pertanyaannya. Tapi sayangnya Abah belum melihat secara jelas hadisnya ya. Untuk siapa yang di samping Aisyah. Karena sepengetahuan yang Abah tahu itu tidak disebutkan. Belum disebutkan namanya. Abah. Ya, Ihsan dulu tadi yang tanya. Oh iya. Kita kasih kesempatan Ihsan dulu. Kalau laki-laki tiba-tiba mau ikutan gimana, Abah? Mau ikutan gimana? Mau ikutan sholat berjamaah Sama? bareng berdua perempuan gitu. Oke, baik. Bagus pertanyaannya ya. Jawaban singkatnya adalah nggak bisa. Jawaban paling singkatnya nggak bisa. Kenapa, Abah? Ya karena nggak sah. Laki-laki bermakmum kepada wanita. Ya, meskipun anak laki-lakinya itu adalah anaknya si wanita. Ya, nggak sah. Nggak akan sah. Nggak boleh ya. Lebih baik sendiri, sholat sendiri. Gitu. Lanjut Habibie. Bisa difahami Ihsan? Halo? Iya, Bang. Ihsan masih ada nggak nih Ihsan? Abang nggak bisa lihat soalnya lagi di... Iya, Abah. Oke. Ya, Azza, lanjut Azza. Kalau misalnya laki-laki mereka kan berdua lagi jamaah. Nah, terus salah satu makmumnya itu misalnya kebelet ke kamar mandi gitu. Nah, itu nanti setelah dari kamar mandi balik lagi itu boleh jadi makmum lagi nggak, Bang? Boleh. Selama sholatnya belum selesai. Contoh, kita kasih contoh ya. Karena kata orang Arab itu bil mithal yattadihul maqal. Dengan contoh maka teori itu akan lebih jelas untuk bisa difahami. Jadi gini contohnya. Misal Ahza sholat sama Eza. Ya. Ahza sholat sama Eza. Ahza sebagai imam. Eza sebagai makmum. Ya. Kemudian, maaf ini sebagai contoh ya. Eza kebelet. Entah itu mau buang air kecil atau buang air besar. Yang intinya dia punya hajat untuk ke kamar mandi. Maka ini masih rakaat pertama nih misalkan. Masih rakaat pertama. Kemudian akhirnya Eza membatalkan diri lalu ke kamar mandi. Setelah itu ketika sudah selesai melakukan hajatnya, menunaikan hajatnya, Eza kembali bersuci, berwudu, kemudian masuk ke masjid lagi. Tiba
tiba-tiba saat masuk ke masjid sudah didapati azza masuk di rakaat ketiga. Maka silakan masuk aja seperti biasa. Ya. Tapi ingat, azza tetap mengulang dari rakaat pertama ya. Ketika nanti azza salam, assalamualaikum warahmatullah, salam kanan salam kiri, maka azza kembali bangkit untuk meneruskan berapa rakaat jumlah yang tertinggal tadi ketika dia ke kamar mandi. Bisa difahami sampai sini? Bisa, Bah. Nah, ya. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi nggak? Abah, misalnya Ya. kalau di masjid besar, imamnya itu pengen kencing, terus yang jadi imamnya lagi siapa? Semuanya hilang gitu. Ada Baik. Yang di Bagus belakangnya, pertanyaan. Bah, yang di belakangnya, Bah. Bagus pertanyaannya. Nah, Mumtaz. Siapa tadi jawab? Juta ya? Abang nggak bisa ngeliat soalnya nih. Siapa yang jawab tadi? Bagus itu jawabannya. Jadi gini. Jawab. Juta ya tadi yang jawab ya. Barakallahu fiik. Jadi gini. Misal. Aba imam. Kemudian makmumnya adalah semua siswa atau semua murid Abu Bakar. Ya. Nah, tepat di belakang Aba adalah Juta. Misalkan ya. Yang berada persis di belakang Aba adalah Juta. Maka posisi Juta ini, katakanlah dia sebagai wakil imam. Sebagai wakil imam. Kenapa kok disebut sebagai wakil imam? Karena dialah ya orang yang di belakang imam tepat itulah yang punya hak untuk menggantikan posisi imam ketika imamnya batal atau ada hajat. Atau bahkan ya apapun itu bentuknya. Seperti contoh kasus ketika Umar bin Khattab ditusuk ya. Pernah dengar ceritanya? Pernah nggak nih? Enggak, Bah, ceritain, Bang, enggak. Nah, waktu Umar bin Khattab ini dibunuh kan? Waktu itu kan beliau sedang mengimami sholat subuh. Sedang mengimami sholat subuh. Kemudian orang Yahudi datang menikam beliau radhiyallahu anhu dari belakang. Ya, sedang dalam sholat subuh. Sedang mengimami. Kemudian ditusuk. Lalu apakah bubar pada waktu itu? Enggak bubar. Kemudian orang yang tepat di belakang Umar maju menggantikan, lalu kemudian dipercepat sholatnya. Ya, orang yang tepat berada di belakang Umar itu maju menggantikan Umar yang tergeletak, lalu kemudian melanjutkan sholat dan sholatnya dipercepat pada waktu itu. Bisa difahami sampai sini? Bisa, Bah, bisa. Sebagai contoh kasus kita ambil praktek kita langsung. Nah, Aba ternyata batal. Batalnya kenapa? Ya bisa karena memang buang angin, atau Aba kebelet, pingin ke kamar mandi gitu kan. Nah, sedangkan menahan buang air kecil, menahan buang air besar dalam sholat itu makruh, tidak diperbolehkan. Kalau Aba sudah nggak tahan lagi, Aba akhirnya membatalkan sholat, lalu kemudian Juta yang maju mengambil alih pimpinan sholat dan sholat seperti biasa melanjutkan. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Abah poin 5-nya apa tadi, Abah? Tadi Hado belum masuk ya? Poin kelima adalah ketika dua orang wanita sholat bersama. Cuman dua orang ya. Kan di pertemuan kemarin kita membahas dua orang laki-laki. Ketika cuman berdua. Tapi itu laki-laki. Sekarang ini cuman berdua, tapi ini adalah wanita. Maka posisinya sama. Bersebelahan. Sejajar ya. Lanjut ya ke 6. Atau ada pertanyaan lagi? Halo? Halo? Cukup ya? Nah, Nuasil, kita lanjut ke poin yang 6. 3 orang wanita atau lebih. Nah, sekarang 3 orang nih. 3 orang ya. Kita bahas 3 orang dulu, nanti kita bahas yang 4-nya. 4, 5, 6, 7, dan semacamnya. Oke, jelas nggak ini? Jelas, Abah. Ya belum, kan belum Abah jelaskan. Oh iya. Maksudnya gambarnya yang jelas. Kan Abah nggak bilang, jelas nggak gambarnya? Abah bilang, jelas nggak? Nah, ayo, ini siapa guru bahasanya ini? Bahasa Indonesia. Harus difahamin. Lanjut ya. 3 orang wanita atau lebih. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah juga. Jadi nama Aisyah itu bukan Aisyah, tapi Aisyah. Aisyah ya, bukan Aisyah. Bukan bukan I, tapi Aisyah.
Sebenarnya begitu tulisannya ya. Hanya saja diserap dalam bahasa Indonesia jadi Aisyah. Ai. Nah, kata ada sahabat lain yang meriwayatkan ketika melihat Aisyah melaksanakan sholat berjamaah. Maka kata sahabat tersebut adalah annaha ammatin nisa. Bahwa Aisyah pada waktu itu sedang mengimami para wanita. Ya. Ammatin nisa. Amma, ya ummu, mengimami. Bahwa Aisyah mengimami para wanita dalam sholatnya. Kemudian faqamat wasatos saffi. Faqamat wasatos saffi. Dan ternyata posisi Aisyah itu berada di tengah-tengah. Jadi kalau posisi wanita sholat berjamaah itu beda dengan posisi laki-laki saat sholat berjamaah. Kalau laki-laki saat makmumnya banyak, maka posisi laki-laki ada di depan pas. Di depan ya. Tapi kalau wanita itu posisinya ada di tengah-tengah. Jadi nggak maju di depan sebagaimana kita laki-laki. Bisa difahami? Atau Abah kasih Bisa. contoh? Ini Abah kasih Contoh, contoh ya. contoh. Contoh sini. Bentar ya. Kelihatan nggak nih? Kelihatan ya? Belum, Kelihatan? Mbak, saya belum. Sekarang Abah kelihatan nggak ini? Kelihatan Abah, kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Ini anggap saja Abah perempuan. Perempuan nih, ingin perempuan nih misalkan ya. Ini Bu Yuni. Kemudian ada Bu siapa lagi? Bu Siti, ya. Ada lagi Bu Maimunah. Nah, jadi ada Bu Yuni, Siti dan Maimunah. Sholat bertiga. Bu Yuni sebagai imam. Maka posisinya adalah berada sejajar. Tapi dia karena sebagai imam berada di tengah-tengah. Ya, ada di tengah-tengah. Bisa nggak difahamin? Bisa, Abah. Bisa ya. Jadi tetap dia berada di tengah. Lalu bagaimana kalau posisinya berempat, Abah? Jumlahnya 4. Maka misalkan ini ya. Ini Bu Yuni, ini Bu Siti, ini Bu Maimunah. Fokus ya. Tangan Abah ini sebagai orang, anggap saja ya. Sejajar. Nah, kalau ada satu wanita lagi yang masuk, bagaimana Abah? Maka dia mengisi ke posisi yang sebelah kanan. Di sebelah kanan ya. Kalau ada wanita lagi yang masuk, maka posisi wanita yang baru masuk itu memasuki posisi yang sebelah kiri. Sehingga dia rata. 2 kanan, 2 kiri. Gitu ya, bisa difahami dan begitu seterusnya. Ketika bertambah salah satu lagi, isi yang kanan dulu. Ketika bertambah satu lagi, seimbangkan dengan yang kiri. Ketika tambah satu lagi, isi yang kanan dulu, masuk satu lagi, seimbangkan yang sebelah kiri. Bisa difahami sampai sini? Tapi intinya adalah imam wanitanya tetap berada di tengah. Paham Tum? Fahimna. Fahimna ya Abah. Oke. Kita lanjut ya. Siapa ini yang belum masuk? Aiza belum masuk ya. Oke ya, ini ya. Abah ulangi sekali lagi. Posisi imam dan makmum wanita itu tetap sejajar ya. Kalau tadi kan gini, kalau cuman berdua, dia sejajar kanan dan kiri. Yang di sebelah kiri adalah imam, sebelah kanan adalah makmum. Kalau dia bertiga atau lebih, maka imam yang hitam ini ya, imam yang hitam ya. Nih. Jelas nggak ini gambarnya? Jelas, Mbak, jelas. Ini imam yang hitam ya. Maka imamnya berada di tengah. Imamnya ada di tengah. Bukan di depan ya. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki kan kemarin di sini. Mana ya? Nah, kalau laki-laki kan gini. Laki-laki imam di depan, makmum semua di belakang. Itu kalau laki-laki.
Tapi kalau dia wanita, maka posisinya seperti ini, sejajar semuanya. Dan imam berada di tengah. Ya, imam berada di tengah. Kalau seandainya nambah satu lagi, nambah satu lagi, Aba buat gini. Kita buat saja begini. Nah, oke, nambah lagi satu di sini. Nah, ya. Ini sebagai makmum. Maka dia harus mengisi ke sebelah kanan dulu. Ya, sebelah kanan. Kelihatan nggak ini? Jelas nggak? Gambarnya Halo? jelas apa? Jelas. Jelas ya. Ini Aba lagi nyoret-nyoret ya. Anggap aja ini tambah perempuan satu lagi. Nah, maka dia harus isi sebelah kanan dulu. Kalau masuk lagi ada satu, maka dia harus mengisi yang sebelah kiri untuk mengimbangi jumlahnya. Supaya 2 di kanan, 2 di kiri ya. Nah, kalau masuk satu lagi, begitu seterusnya. Isi di kanan dulu. Terus masuk lagi, isi di sebelah kiri. Untuk mengimbangi, supaya jadi 3 di kiri, 3 di kanan. Supaya posisi imam benar-benar berada di tengah. Bisa difahami sampai sini? Abah saya mau nanya, Abah. Boleh. Kalau misalnya itu ada cewek satu kan datang ke kanan. Nah, itu ada satu lagi yang mau datang. Nah, dia nggak tahu sebelumnya itu ceweknya di kanan atau di kiri. Nah, itu dia kayak gimana, Abah? Oke, dalam keadaan seperti itu, maka ya mau gimana lagi? Terserah ya. Ya, itu karena atas ketidaktahuan ya. Atas ketidaktahuan. Maka penting bagi kita untuk belajar. Nah, nanti kalian berbagi dengan keluarga kalian ya. Dengan ibu, dengan adik, dengan kakak perempuan, dengan bibi. Yang mungkin belum tahu bagaimana posisi sholat wanita ya. Karena ada sebagian orang wanita justru sholatnya sama seperti laki-laki. Ya, imam di depan. Nah, itu tidak tepat ya. Untuk poin ke-6, jelas atau ada yang masih ingin ditanyakan? Silakan, nggak apa-apa. Ya. Kalau makmumnya lebih dari 3 itu si imam wanitanya tetap di tengah. Tetap di tengah. Tetap di tengah. Pokoknya wanita itu nggak maju di depan. Nggak ada di depan. Di tengah, sejajar. Sejajar tapi posisinya di tengah. Gitu ya. Sayangnya kita nggak bisa praktek ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Lah. Oke, lanjut berarti ya. Kita ke poin yang ke-7. Nah, beberapa laki-laki dan wanita. Laki-lakinya banyak, wanitanya juga banyak. Kalau ini mah gampang ya. Gampang. Oke. Ada hadisnya juga, udah Abah bagikan ya, tinggal dilihat. Tinggal Abah kasih penjelasan saja nih. Nah, untuk beberapa laki-laki dan wanita. Kalau gabungannya adalah laki-lakinya banyak, wanitanya banyak, maka seperti biasa, normal. Seperti kalau kita misalkan lihat sholat tarawih, itu kan laki-laki pasti di depan, sejajar ya. Imam sudah pasti paling depan juga kan. Terus wanita di belakang gitu ya. Kalau nomor 7 mah nggak terlalu sulit ya, karena memang ini sering kita lihat ya. Atau ada pertanyaan terkait tentang ini? Abah itu yang bintang-bintang itu anak-anak. Enggak, maksudnya itu sebagai apa ya, penambahan aja. Kalau misalkan lebih. Ini kan 3, cuma 3. Ini bisa lebih. 3 atau banyak, 10, 100 gitu. Ada pertanyaan? Ini umum lah ya. Sering kita lihat kalau yang ini. Kalau kita ke masjid-masjid itu kan, pas lagi nggak corona misalkan ya, kan rapat banyak tuh. Jumlah laki-laki di depan seperti biasa, normal. Perempuan pasti di belakang. Ada pertanyaan? Lah. Yang lainnya gimana yang lainnya? Ini diam karena paham apa diam karena bingung? Jadi orang itu diam karena 2 hal kadang. Karena memang sudah paham, jadi nggak ada yang mau ditanyakan. Atau yang kedua karena belum paham, jadi bingung mau nanya. Karena saking belum paham, mau nanya pun bingung. Apa yang mau saya tanya ya? Gitu. Ayo. Abah hitung sampai 3 ya.
Kalau nggak ada berarti Abah anggap semuanya paham. 1, 2, 3. Nomor 7 selesai. Kita ke nomor 8. Ya. Ini kalau sebelum kita bacakan hadisnya. Bila ada anak-anak. Oke ya. Kalau ada anak-anak kecil ya. Maka posisi mereka di mana nih? Ini yang kecil-kecil ini bulat ini anak-anak nih ya. Maka posisinya di mana? Kita lihat hadisnya. Jelas nggak ini? Jelas, Abah. Oke. Jelas, Abah. Kata Abu Malik Al-Asy'ari, apa kata beliau? Ini ketika beliau melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat dan ada beberapa anak ya. Annan Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kana yaj'alur rijal qidamal ghilmani wal ghilmani khalfahum wan nisaa khalfal ghilmani. Jadi gini, kana yaj'alur rijal, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan bapak-bapak atau orang laki-laki yang dewasa qidamal ghilman, di depan anak-anak. Ya, di depan anak-anak. Wal ghilman khalfahum, dan anak-anak itu berada di belakang bapak-bapak tadi itu, ya. Terus perempuannya di mana, Abah? Apakah di depannya anak-anak? Lihat lagi. Wan nisa khalfal ghilman. Dan perempuan tetap kedudukannya ada di belakang laki-laki. Meskipun laki-laki itu usianya muda, ya. Meskipun ada anak-anak. Sedangkan perempuannya itu udah kakek, udah nenek-nenek, udah sepuh semua. Ini nggak ada urusannya. Nggak dilihat dari segi usia. Tapi dilihat dari jenis kelaminnya. Laki-laki tetap di depan. Mau semuda apapun itu. Perempuan tetap di belakang. Mau setua apapun dia, ya. Jadi Abah ulangi lagi. Laki-laki dewasa berada paling depan. Ya. Kemudian kalau ada anak-anak, maka anak-anak kita letakkan di belakang laki-laki dewasa. Adapun perempuan tetap berada di posisi paling belakang. Meskipun ada anak-anak, maka mereka tetap di belakang anak-anak itu tersebut, ya. Nah, ini contohnya. Ini imam, yang hitam ini imam. Yang pakai peci warna coklat ini bapak-bapak atau orang dewasa. Emas-emas, kakak-kakak, abang-abang, ya. Kemudian yang bulat kecil ini anak-anaknya. Jadi anak-anak di belakang yang dewasa. Adapun ini adalah wanita. Begitu susunannya, ya. Ada pertanyaan sampai sini? Remaja, Bah. Apa? Kalau remaja gimana, Bah? Nah, kalau remaja bagaimana? Menyesuaikan. Jadi yang paling depan ini yang paling tua. Kemudian kalau sudah nggak ada lagi, udah penuh di depan ini yang tua, maka diisi dengan yang sesuai dengan usianya. Disesuaikan. Remaja, kemudian di belakang lagi ada anak-anak baru. Gitu ya. Intinya apa? Ini mengurutkan usia. Mengurutkan posisi atau usia gitu ya. Abah. Ya. Tapi itu kalau nggak urut nggak apa-apa. Kalau nggak urut gimana? Tetap sah. Apa gimana? Jadi bapak-bapak nggak harus di depan gitu. Kan Enggak. biasanya ada yang telat bapak-bapak. Oke, enggak mesti kalau telat begitu ya nggak bisa kita paksakan. Masa ya kita paksakan, misalkan Ihsan udah berada di barisan paling depan, udah sholat, udah mulai. Abah mentang-mentang Abah lebih tua dari Ihsan, masa iya Abah ngusir Ihsan? Ihsan batalkan dulu sholatnya, biar Abah maju. Nggak bisa gitu. Jadi remaja itu masuk ke bagian bapak-bapak ya. Masuk bagian bapak-bapak. Maksudnya gimana? Ya seusia, intinya apa? Yang sudah balik. Kalau misalkan mereka remaja di depan pun itu nggak apa-apa. Di depan bapak-bapak. Apalagi kalau remajanya yang bacaannya bagus. Hafalannya banyak. Nah itu lebih paling pantas juga itu untuk di belakang imam tepat. Karena dia yang akan membenarkan bacaan imam ketika imam salah membacanya ya. Adapun anak-anak kenapa diletakkan di belakang? Karena kemungkinan mereka masih belum balik. Mereka juga sukanya main-main. Kadang pas lagi sholat pergi sana, pergi sini. Akhirnya soft depan kosong lagi.
dan mereka juga belum punya hafalan yang banyak dan banyak pertimbangan lainnya ya. Maka itu mereka diletakkan di belakang. Ada pertanyaan? Jadi remaja itu disamakan dengan yang tua, yang bapak-bapak ya. Ada pertanyaan? Abah mau nanya dong. Boleh. Kan anak-anak di belakang bapak-bapak. Karena aku pernah lihat bapak-bapak di samping anak-anak itu buat apa? Supaya apa, Pak? Apa gimana? Kan ini kan anak-anak. Harusnya kan di depan ini bapak-bapak dong. Terus aku lihat bapak-bapak ada di sampingnya anak-anak itu maksudnya apa? Oke, bapak-bapak di samping anak-anak. Anak-anaknya di belakang tapi ya? Iya. Ya kan? Ya. Yang pertama bisa jadi karena softnya sudah penuh di depan. Waktu Habibie lihat, softnya udah penuh belum di depan? Sudah. Emang Ya, sudah. lumayan kecil sih musolanya. Iya, kalau sudah penuh ya mau gimana? Ya, pasti kan bapak-bapak ada di belakang. Jadi bukan berarti semua bapak-bapak atau orang dewasa harus di depan gitu. Enggak juga. Ya kalau memang sudah penuh dan sedangkan di belakang itu space-nya masih longgar, yang mau nggak mau akhirnya bapak-bapak bergabung juga dengan anak-anak. Ya itu nggak apa-apa. Karena memang keadaan sudah penuh di depan. Maksud di sini adalah yang didahulukan untuk di depan itu adalah yang dewasa dulu. Gitu ya. Adapun kalau sudah penuh di depan, lalu kemudian di belakang masih longgar, tiba-tiba ada 2 bapak-bapak, terus ada 7 anak-anak. Ya udah sejajar aja. Tetap dipenuhi softnya yang kedua itu. Jangan sampai mentang-mentang anak kecil, terus bapak-bapak cuma berdua di situ. Anak-anak disuruh di belakang. Bukan begitu juga. Penuhi dulu softnya. Ya, meskipun anak-anak di situ, tetap dipenuhi dulu. Bisa difahami, Habib? Bisa. Ada lagi pertanyaan? Banyak nih ilmunya. Saya bisa berbagi nanti sama teman-teman, saudara. Atau cukup? Halo? Sudah cukup. Cukup ya Insya berarti ya. Allah. Coba kita lihat dari sini ya. Kita bahas ulang dari nomor 1. 2 orang laki-laki maka posisinya sejajar. Adapun imam yang di sebelah kiri. Sedangkan makmum di sebelah kanan. Ada pertanyaan di poin 1 ini? Diam berarti menandakan faham insya Allah. Berarti kita coret. Sudah selesai ya. Nggak ada pertanyaan di sini. Kemudian poin kedua. 3 orang laki-laki atau lebih. Ya. Makmumnya 3 atau makmumnya 2 atau makmumnya 7, 100. Maka tetap posisinya normal, berada di belakang imam. Kalau yang pertama tadi, makmumnya cuma 1, maka dia harus di samping imam. Tapi kalau makmumnya 2, makmumnya 3, makmumnya 4, laki-laki semua, maka posisinya di belakang imam. Tepat ya. Ada pertanyaan di poin kedua? Oke, no question ya. Selesai. Berarti Abah anggap semuanya paham. Poin ketiga, 1 laki-laki dan 1 wanita. Ya, ada Pak Budi, ada Bu Yuni, misalkan ya. Maka posisinya adalah meskipun cuma berdua, nggak boleh sejajar karena beda jenis kelamin. Meskipun dia itu anaknya, meskipun meskipun perempuan ini adalah anaknya atau istrinya atau ibunya, tetap nggak boleh sejajar. Maka posisi perempuan tetap harus ada di belakang imam laki-laki. Ya. Sampai sini ada pertanyaan atau sudah paham di poin ketiga? 1 laki-laki dan 1 makmum wanita.
Lah. Oke, berarti Abah anggap paham. Selesai. Poin keempat. 2 laki-laki ya dan 1 wanita atau lebih. Wanitanya bebas, mau 1, 2, 3, 10, 70, bebas wanitanya. Yang penting kita lihat adalah laki-lakinya cuma berdua, imam dan makmum saja. 1 imam, 1 makmum. Maka posisinya adalah imam dan makmum laki-laki yang cuma sebiji ini, yang 1 biji ini, 1 orang ini tetap sejajar. Karena dia cuma berdua laki-laki. Jadi patokannya bukan wanitanya, bukan jumlah keseluruhannya, tapi lihat patokannya adalah berapa orang laki-laki pada saat itu. Kalau cuma berdua laki-lakinya, maka tetap sejajar. Tapi kalau laki-lakinya bertiga, maka 2 makmum berada di belakang laki-laki, sedangkan perempuan berada di belakang 2 makmum tadi. 2 makmum yang laki-laki. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, nggak ada pertanyaan. Abah anggap paham. Yang kelima, ini lebih gampang lagi. Sama seperti posisi nomor 1. Abah. Apa? Kalau perempuannya jadi imam itu boleh baca surat, Mbak? Iya, sama aja. Sama seperti kita sholat biasa. Lanjut ya. Ini kan kita lagi bahas posisi ya. Yang kelima, 2 orang wanita. Cuman berdua nih wanita. Maka posisinya sama seperti ketika 2 orang laki-laki. Yaitu sejajar. Dan imam tetap, imamnya berada di sebelah kiri, makmumnya berada di sebelah kanan. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada. Berarti Yang nomor 5. apa? Enggak. Apa, Bib? Ada pertanyaan? Enggak. Oke, berarti nomor 5 dianggap selesai dan paham ya. Ke-6. Ada 3 orang wanita atau lebih. Mau 4, mau 5, mau 10, mau 20, 30, 70, 100, 1000 wanita. Maka posisinya imam wanita berada di tengah-tengah. Dan tadi cara masuknya sudah Abah ajarkan juga. Lebih didahulukan yang ke kanan dulu. Kemudian jika ada yang masuk lagi, maka diseimbangkan di sebelah kiri. Kalau misalkan di masjid itu sudah full Abah. Nah, misalkan ini makmum ya. Ini juga makmum. Nah, ini udah full nih. Ini udah mentok nih. Maka di mana posisi yang satunya lagi? Ya udah, mulai dari belakangnya. Nah, di sini. Kalau nambah lagi silakan masuk ke sini. Nambah lagi gini. Nambah lagi sini. Nambah lagi sini gitu. Udah full masjid. Oke, tapi masih ada barisan di belakang. Buka lagi di sini. Dan begitu seterusnya. Ketika mau memulai barisan baru, maka barisan baru itu harus berada di belakang imam tepat. Ya. Baik itu dalam posisi jamaah wanita ataupun jamaah pria ya. Maka yang didahulukan adalah posisi tengah dulu. Jangan diisi sebelah sini dulu. Karena sebagian banyak yang seperti itu. Contoh nanti ya, Abah hapus dulu ini. Nah, yang ini ya. Jadi, nah, misalkan ini udah full di depan ya, soft pertama udah full. Kelihatan nggak ini? Halo? Halo? Ya, Mbak. Ya, Kelihatan nggak? Abah. Kelihatan. Nah, anggap aja yang biru ini sebagai makmum juga ya, makmum juga. Dan ini sisi masjid yang sudah full, udah mepet tembok. Nah, kalau ada satu lagi wanita yang mau masuk, maka dia harus mulai dari tengah. Nah, di belakang imam. Jangan sampai dia memulainya di mana? Jangan sampai mulainya itu di sebelah sini. Di belakangnya. Nah, jangan di sini. Di sebelah kanan dulu. Ada yang mulainya di sebelah sini. Jangan begitu mulainya. Mulainya harus di sini. Tepat di belakang imam.
ambil di posisi tengah-tengah. Begitu juga dengan laki-laki, ya. Nah, misalkan di sini kita contoh nomor 2. Nih. Ini makmum juga. Makmum juga. Makmum juga. Makmum juga. Nah, udah penuh saf pertama. Ini pinggir sini udah tembok. Ketika Habibie masuk ke sini mau sholat, aduh di mana posisi yang harus saya ambil? Maka Habibie harus mengambil di sini, di belakang tepat. Ya. Karena dia sejajar dengan imam. Nah, set di sini. Jangan malah ngambil ke sini. Nah, ini nggak boleh. Yang tepat adalah ngambil posisi di tengah sini. Gitu ya. Dan seterusnya. Disesuaikan. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada, Bah. Ada ya, ini sudah. 6 juga sudah. 7, ini juga normal seperti biasa ya. Ini mah kalian juga paham insya Allah. Laki-laki ya begini posisinya. Dan perempuan berada di belakang. Ada pertanyaan nomor 7? Ada ya? Abang anggap paham semuanya. Begitu juga nomor 8. Ini hanya masalah ketika ada anak-anak. Ya, jadi di depan ini nggak mesti harus bapak-bapak semua ya. Maksudnya di sini anak-anak yang belum dianggap balik di sini nih ya. Yang belum balik ya. Kalaupun remaja udah bisa juga pas di sini, di depan sini. Nah. Ini misalkan yang coklat ini Aba Apri, yang ini Aba Zul, yang ini Aba Rudi. Terus di sini boleh nggak di sini Habibie? Boleh. Di sini Hado, di sini Reza, di sini Omar, boleh. Karena sudah pada balik kan. Nah, di belakang sini, nah, misalkan 3 anak ini anak-anak kecil nih, anak-anak TK. Maka mereka di belakang sini ya. Tapi kalau misalkan datang lagi Faizan, ya Faizan di sini, masuk ke sini. Terus ada Pak Joni usianya sudah 70 tahun, ya di sini. Mau gimana? Harus diisi dulu soft kedua ini. Jangan sampai Faizan dan Pak Joni ini ngusir 3 anak ini, nah, dihilangkan. Kamu di belakang. Disuruh di belakang sini jadinya akhirnya. Nah, itu nggak bisa. Tetap harus di fullkan dulu di soft kedua ini. Nggak boleh ngusir-ngusir ya. Bisa difahami sampai sini? Bisa. Allah, berarti dianggap selesai dan semuanya sudah selesai kalau begitu ya. Sudah selesai ini ya. Abah anggap selesai. Semoga bermanfaat ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada, Bah. Ada ya? Silakan isi absensinya dulu. Sambil ngisi kalau mau ada pertanyaan silakan ya. Absensinya ada di link yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi enggak. Nanti besok-besok kalau mau absen nggak perlu Abah kirim lagi. Tinggal buka aja di kolom chat. Kan ada link-linknya. Oke, silakan diisi dulu ya. Sambil kalau ada yang mau tanya, silakan ditanya. Hari ini nggak masuk siapa ini? Oh, masuk semua ya.
Tapi kalau di surga tidak selama-lamanya di sana. Nah, yang bikin bahagia di dunia ini adalah tahu adalah masuk surga. Karena di dunia ini hanya sebentar, Tapi kalau di surga tidak selama-lamanya di sana. Oke, nggak ada pertanyaan ya mungkin ya. Untuk absensinya nanti Abah lihat sendiri ya. Untuk remed juga nanti menyusul ya. Atau jika memang waktunya sudah mepet, kita fokus ke pengayaan soal saja, persiapan untuk PTS ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat dan sering-sering dibaca ulang lagi apa yang sudah kita bahas supaya ingatannya semakin kuat tentang materi yang sudah dipelajari. Tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.